terima kasih rekan-rekan. Hari ini saya melakukan sertijab, berarti resmi hari ini jabatan Kasat dipegang oleh saya setelah tadi Bu Kasat menyerahkan tongkat komando kepada saya. Dan saya mohon dukungan dari semua pihak, terutama rekan-rekan pers, karena pelaku pembangunan itu ada 5. 1 pemerintah, itu saya, 2 masyarakat, 3 swasta, 4 kalangan akademisi, dan 5 teman-teman pers. Jadi teman-teman juga harus terlibat dalam proses pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Terlibatnya seperti apa? Jangan keluar dari kode etik jurnalistik. Ya. Saya dibesarkan di keluarga pers, orang tua saya wartawan, abang ini tahu, saya tahu kode etik wartawan. Ya. Jangan keluar dari kode etik pers. Itu yang kedua. Saya juga mohon dukungannya dan tolong ingatkan kalau ada tingkah laku saya yang salah, jangan diberitakan dahulu sebelum ada konfirmasi. Dan saya juga mohon teman-teman bisa, selain yang negatifnya, yang positifnya juga di Satpol PP bisa di-share keluar, bisa diberitakan, bisa disebarluaskan kepada masyarakat. Saya butuh corong, selain saya juga punya corong sendiri. Nanti saya bikin tim IT untuk mengaktifkan media sosial, mengaktifkan website. Saya juga butuh corong dari teman-teman semua. Saya juga ke depan ingin setelah penertiban, penindakan, saya mengadakan konferensi pers. Supaya apa? Supaya nanti beritanya tidak dipelintir, beritanya tidak memberitakan yang dengan sebenar-benarnya. Itu mungkin sekilas, dan kalau ada pertanyaan. Banyak temuan-temuan di lapangan ya, masalah bangunan yang tidak berizin. Apa sih yang akan dilakukan ke depannya? Saya coba bekerja sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan saya. Ya. Saya coba tidak tebang pilih. Siapapun yang melanggar perda akan kita tindak. Tentunya yang namanya pelanggaran perda ini bentuknya pelanggaran, bukan kejahatan. Ya. Kalau pelanggaran bukan kejahatan, tentunya treatment yang pertama adalah pembinaan. Ya. Treatment yang pertama adalah pembinaan. Kecuali ketika pelanggaran itu tidak boleh berlarut-larut. Misalnya pembangunan gedung, kalau sudah terlanjur berdiri, maka akan lebih susah lagi, akan lebih rugi lagi pihak pengembang kalau nanti ternyata harus dibongkar. Makanya ada beberapa hal, pelanggaran kecil kita lakukan treatment pertama adalah pembinaan. Saya sudah beraudiensi dengan Pak Wali Kota. Saya juga mohon dukungan Pak Wali Kota karena pembinaan ini adanya di Dinas Pembina Teknis, seperti misalnya PKL ada di Dinas Koperasi UKM, hiburan ada di Dinas Pariwisata, dan kami coba berkoordinasi dengan Dinas Pembina Teknis untuk langkah pertama dan dilakukan pembinaan bukan oleh Satpol PP, tapi oleh Dinas Pembina Teknis. Setelah itu, ketika tidak bisa dibina, baru diserahkan ke kita untuk dilakukan penindakan. Penyegelan sepanjang saya itu bagaimana Pak tindak lanjutnya Pak? Saya tidak mengikuti selama 3 bulan kemarin. Bahkan selama saya jadi sekretaris, saya tidak mengikuti proses sanksi pidana. Proses penyegelan 2 tahun terakhir ditambah 3 bulan kemarin saya tidak mengikuti karena saya berada di sekretariat kemarin. Dan ke depan saya pelajari proses yang kemarin sudah berjalan sampai di mana, kemudian kendalanya apa, nanti coba saya pelajari. Oke, artinya ketika sudah disegel, artinya kan memang tadi Bapak katakan terkait dengan masalah pembinaan, Pak. Ya. Itu artinya kan setelah disegel itu kan ada dampak hukum, Pak. Itu bagaimana? Betul, mereka harus menghentikan kegiatannya
dan harus diurus izinnya. Ketika izinnya sudah keluar, maka mereka boleh. Tapi itu kan ketika di sepadan saya itu adalah tanah negara, Pak. Bagaimana, Pak? Ya? Bagaimana dengan masalah izin nih, Pak? Itu kan tanah negara. Ya mereka diberi kesempatan dulu untuk ngurusin, terserah. Ketika ternyata izinnya tidak bisa dikeluarkan. Rumah tinggal itu, Pak. Sorry, rumah tinggal itu, Pak, udah dihuni, Iya. Pak. Izin kan bisa dikeluarkan ketika memenuhi syarat. Ketika syaratnya tidak bisa dipenuhi karena satu dan lain hal, berarti mereka tidak akan mempunyai izin. Setelah ada itu, kita konfirmasi ke dinas perizinan. Kita minta konfirmasi, ini tidak bisa dikeluarkan izinnya. Setelah itu baru kita lakukan tindakan selanjutnya. Tindakan selanjutnya apakah itu nanti dengan SP4B, Pak? Pembongkaran, Pak? Pembongkaran bisa. Sebenarnya kita ada pembongkaran itu butuh biaya. Ya. Dan kita harus anggarkan. Saya juga mau lihat dulu di DPA kita ada nggak anggaran pembongkaran seperti itu. Oke. Yang terkait dengan ruko yang di Pamulang itu kan itu sudah selesai nih. Nah, tinggal ngecatan aja. Nah itu kan beberapa bulan nggak ditindaklanjutin oleh pihak PDP. Nah itu Saya nanti coba tindak lanjut. Kan kemarin saya tidak mengikuti perjalanan proses penertibannya. Saya nanti coba tindak lanjut. Saya belum ada pertemuan. Rencana besok saya akan rapat internal. Saya akan inventarisir hal-hal apa yang perlu ditindaklanjuti, hal-hal yang perlu dibenahi. Karena saya sudah cukup lama, walaupun 3 bulan, banyak yang hal-hal baru yang tidak saya kenal. Pak, satu lagi, Pak, terkait dengan ketika itu udah disegel, dimungkinkan nggak, Pak, untuk sidang Tipiring, Pak? Sangat mungkin, Ya. sangat mungkin. Sudah disegel itu sangat mungkin untuk sidang Tipiring, karena proses penyegelan sendiri itu sudah masuk ke tahap penyidikan. Itu harus harus dilanjutkan. Biasanya dilanjutkan dengan sidang Tipiring. Tapi ketika sebelum dilakukan sidang Tipiring yang bersangkutan sudah mempunyai izin, misalnya IMB, maka proses penyidikan dihentikan sampai situ dengan alasan yang bersangkutan sudah mempunyai IMB. Oke, makasih, Pak. Siap. Penyegelan di tanah negara di Sepadan Setu menurut Bapak seperti apa? ya penyegelannya seperti apa? Apakah disegel karena tidak ada izin bangunan? Ya. Apakah disegel karena lain? Tapi kalau tanah negara dipastikan tidak bisa diperjualbelikan. Kalau disegel hanya karena tidak ada izin bangunan sudah benar itu. Tapi kalau kemudian dilepaskan dan mau diberikan izin ya salah besar itu, nggak mungkin itu. Salah itu PP. Siapa tuh bos Satpol PP yang ngomong begitu? Saya ingin tahu juga tuh. Ayo debat sama saya. Masalah memberikan izin bangunan untuk tanah negara yang dipakai oleh swasta. Itu aja, itu yang paling penting. Nggak mungkin itu, sangat tidak mungkin. Tanah negara itu hanya bisa dirislah, itu pun rislah ada syaratnya, harus lebih baik dari tanah yang sekarang ada. Gitu. Dan luasnya ya minimal 2 kali lipat dari luas tanah itu. Artinya pihak swasta ini dalam kaitan ini kan boleh dikatakan sudah menyalahi aturan. Ya pasti. Lalu kemudian perlu nggak Satpol PP ini untuk segera untuk mendorong ke ranah hukum kaitan dengan masalah Tipiringnya? Ya iya harus dilaksanakan itu di Tipiringnya. Tindak pidana ringan ya. Ya. Laporkan itu. Nggak mungkin. Siapa itu? Masa udah disegel dicabut lagi gitu ya? Ya, timetable-nya kira-kira gimana, Bang? Timetable-nya untuk masalah penggiringan ke Satpol PP. Kemudian kan itu lagi-lagi mungkin digaungkan dengan masalah anggaran bagaimana dan seterusnya. Ya periksa dulu dari swastanya. Saya pengen tahu juga nih swastanya siapa sih, gitu kan? Iya. Nanti baru digiring penggiringannya seperti apa. Nanti saya kasih eksklusif lagi. Saya pengen tahu juga. Nih, apa dasarnya dia membangun di situ? Itu aja. Oke, makasih.